Satyawira, Jala Dharma. Terkadang kesulitan harus kamu hadapi sebelum kebahagiaan yang sempurna datang menghampirimu. R.A. Kartini. Hai Sobat Konilamil, kembali lagi bersama saya Serda Alfiza di Konilamil News periode 13 sampai dengan 19 November tahun 2023 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Konilamil News Weekly. Pengurus Pusat Yayasan Asri menyalurkan sumbangannya berupa bahan makanan, barang-barang kebutuhan perempuan dan anak-anak, serta selimut yang telah dipacking dalam 341 kardus. Ia menambahkan bantuan wajib berupa barang yang sangat dibutuhkan adalah pakaian anak dan dewasa, kerudung, selimut, pakaian dalam pria dan wanita, makanan kemasan, popo bayi, barang kebutuhan wanita, dan obat-obatan. Asisten Potensi Maritim Pangkoli Lamil, Kolonel Laut Pelaut Teguh Iman Wibowo, menambahkan bahwa posko TNI Angkatan Laut yang berada di Mako Koni Lamil buka 24 jam non-stop dan posko akan dibuka sampai dengan tanggal 20 November 2023 atau akan diperpanjang sesuai dengan instruksi pimpinan. Kepala Staf Konilamil Laksamana Pertama TNI Muhammad Riza memimpin sidang internal pengendalian karir dan usulan kenaikan pangkat kala waktu 1 April 2024 yang berlangsung di ruang rapat Panglima Konilamil Mako Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sidang tersebut dihadiri oleh pejabat utama dan sejumlah kasatker Konilamil yang anak buahnya diusulkan untuk dibuka pengendalian karirnya atau diusulkan untuk naik pangkat 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat lama. Dalkar merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Laut kepada personil yang pernah bermasalah atau memiliki catatan kasus agar personel tersebut masalahnya terselesaikan dan mengikuti karir rekan-rekannya. Adapun kenaikan pangkat prajurit TNI Angkatan Laut merupakan salah satu bagian pembinaan personil dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan prajurit yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terarah yang diharapkan akan menjadikan prajurit yang profesional. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak dari muzaki untuk mustahik yang membutuhkan, menyerahkan paket bantuan untuk warga Palestina yang terdampak serangan pasukan Israel melalui posko TNI Angkatan Laut Peduli Palestina yang berada di Gedung Laut Natuna, Mako Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Paket bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Basnas Profesor Dr. Haji Nur Ahmad, MA, kepada Kepala Dinas Pembinaan Potensi Maritim TNI Angkatan Laut Brigadir Jenderal TNI Marinir Gatot Mardiono yang turut disaksikan oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Edwin. Barang bantuan tersebut dikumpulkan tidak lebih dari 10 hari dan sampai saat ini Basnas masih menerima bantuan. Selanjutnya pengiriman bantuan tidak akan berhenti pada pengiriman 50 ton, tapi akan terus mengirimkan bantuan-bantuan melalui tahap-tahap selanjutnya. Dikarenakan menghadapi musim dingin di Palestina, maka banyak dikirimkan bantuan berupa selimut dan pakaian termasuk pakaian bayi dan anak-anak. Sebagai upaya membangun sumber daya prajurit TNI Angkatan Laut yang unggul dan profesional, Dinas Hukum Konilamil menggelar kegiatan latihan fungsional Triwulan 4 tahun 2023 yang dilaksanakan di Gedung Laut Natuna, Mako Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelatihan fungsional di Hukum Konilamil dibuka oleh Asisten Operasi Pangkonilamil Kolonel Laut Pelaut Ronald Rarun. Asap Pangkonilamil dalam sambutannya menyampaikan bahwa latihan fungsional ini dilaksanakan sebagai sarana untuk menambah wawasan peserta dalam memahami tentang prosedur tetap keamanan laut sehingga dapat meningkatkan profesionalisme prajurit matra laut dalam hal penegakan hukum di laut. Penegakan hukum di laut memegang peran dan fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan kedaulatan negara di laut. Keamanan laut akan memberikan jaminan rasa tenang bagi pengguna laut di wilayah yurisdiksi NKRI sehingga berpotensi meningkatkan devisa negara melalui sektor ekonomi. Menjelang akhir penugasannya sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Edwin, didampingi Ketua Gabungan Cerdasan Asri Konilamil Nyonya Weni Edwin melaksanakan exit briefing kepada seluruh jajaran Konilamil yang berlangsung di lapangan Nyonya Silam, Mako Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut diikuti pula secara video conference satuan-satuan Konilamil yang berada di luar Jakarta, yaitu Sarinamil 2 di Surabaya dan Sarinamil 3 di Makassar, serta unsur KRI jajaran Konilamil yang sedang berada di luar pangkalan dalam rangka melaksanakan tugas operasi. Panglima Konilamil menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Konilamil yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan keikhlasan dalam mendukung kepemimpinannya selama menjabat sebagai Panglima Konilamil. Segala prestasi yang telah dicapai oleh Konilamil tidak terlepas dari kerjasama dan soliditas seluruh jajaran Konilamil. Ia berpesan kepada seluruh jajaran Konilamil untuk tetap mengedepankan keikhlasan, dedikasi, dan komitmen dalam melaksanakan penugasan di Konilamil guna mewujudkan Konilamil sebagai kota mata TNI Angkatan Laut yang disegani karena kinerja dan prestasi yang ditorehkannya.
Rangkaian kegiatan serah terima jabatan Panglima Kodim dengan diawali pembacaan memorandum dari Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Edwin kepada penggantinya Laksamana Pertama TNI Krisno Utomo yang direncanakan akan dilantik sebagai Panglima Kodim dalam suatu upacara parade oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla beberapa hari mendatang. Pembacaan memorandum yang dilaksanakan di ruang rapat Panglima Kodim tersebut dihadiri oleh Kepala Staf dan Inspektur Kodim serta seluruh pejabat utama dan Kasatker Kodim Lamil. Pada kesempatan tersebut, Panglima Kodim berkesempatan untuk memperkenalkan seluruh perwira staf Kodim yang selama ini dengan penuh dedikasi dan loyalitas telah mendukungnya selama menjabat Pangkodim. Usai mendapatkan penjelasan yang lengkap dan akuntabel dari Panglima Kodim Laksamana Pertama TNI Krisno Utomo menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program kerja maupun kebijakan yang telah dirintis pejabat sebelumnya guna membangun dan mengembangkan Kodim di masa mendatang. Mewakili Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Edwin, Inspektur Kodim Laksamana Pertama TNI Damayanti bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam upacara bendera tanggal 17 yang dilaksanakan di lapangan Mulyono Silam, Mako Kodim Tanjung Priok, Jakarta Utara dan diikuti seluruh prajurit dan PNS Kodim. Membacakan sambutan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla, Inspektur Kodim menyampaikan, dalam dunia yang terus berkembang ini, tantangan yang kompleks dan beragam akan terus muncul. Pada level nasional, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada tahun politik, di mana rangkaian tahapan pemilihan umum tahun 2024 sudah mulai bergulir. Potensi ancaman dan gangguan yang terjadi dalam kontestasi politik tersebut hendaknya diantisipasi melalui upaya-upaya pengamanan pemilu secara humanis, profesional, dan terukur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Amanat Kasal ditutup dengan penekanan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas, yaitu netralitas TNI merupakan komitmen dan wajib dilaksanakan. Tidak bisa ditawar, TNI harus netral karena TNI memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Baik Sobat Kodim, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kodim News periode 13 sampai dengan 19 November tahun 2023. Saya Serdal Fiza beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di Kodim News periode berikutnya. Satya Wira, Jawa Dharma.